yang terkasih, salam jumpa kembali dalam ibadah doa dan puasa kita hari ini. Semua kita merasakan sukacita, amin. Semua ada dalam keadaan sehat, amin. Iya, kita percaya jika ada yang sakit hari ini, dengan iman kita mau katakan kita akan disembuhkan. Ya, sebelum kita memulai ibadah doa dan puasa kita, mari terlebih dahulu kita dengarkan iman sopan, sikap kita dalam posisi berdoa. Berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Tuhan, atas penyertaan dan perlindungan-Mu. Pada hari ini kami ibadah, doa dan puasa. Ya Bapa, berkati kami semua, pengerja dan tim Yayasan Sola Gracia Medan, serta jemaat Tuhan yang mengikuti dari rumah kami masing-masing, supaya ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Keluarga kami yang bertalian darah dengan kami, anak, menantu, dan cucu, dimanapun berada, serta harta benda bergerak maupun tidak bergerak, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Bapak pengawas, ketua yayasan, anak, menantu, dan cucu, ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Bapa yang di surga, kami berdoa supaya yang mengambil bagian dalam ibadah doa dan puasa ini ditutup bungkus dengan darah Yesus. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, supaya dikuasai dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Kebenaran firman yang disampaikan hamba-Mu menjadi meneguhkan iman kami dan rema kehidupan. Bapa yang di surga, tambah-tambahlah pengetahuan bagi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman yang akan datang. Tuhan yang memberkatinya. Bapa kami yang di surga,
berkati ibadah doa puasa ini, mulai dari awal, pertengahan, dan akhir. Inilah doa permohonan kami sampaikan melalui anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Allah yang menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Dia Allah yang memulihkan kita. Amin. Dengan semangat kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Buktikan yang nyata dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sangat baik, amat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Ya, Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat. Dia adalah Allah yang sangat baik. Amin. Ya, dengan semangat mari kembali kita naikkan pujian ini. Buktikan yang nyata dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya! Yesus kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh masuk dalam ruang Maha Kudusnya. Kita mau sembah Dia sebagai Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari saudaraku, dengan hati yang menyembah, kita datang kepadanya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa
rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Semua Bapak yang baik, saat ini kami sungguh-sungguh merasakan ada waktu dan ada cobaan Tuhan dalam hidup kami. Kau yang selalu hadir dalam setiap persoalan kami ya Bapak. Apapun yang terjadi pada hari ini dalam hidup kami, semua adalah atas izin-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan bagi kami tidak melebihi daripada kemampuan kami ya Bapak. Kami mampu untuk menghadapi semua persoalan kami. Ada Engkau Allah yang selalu menolong kami. Terima kasih Bapak yang baik. Mari kembali menaikkan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
sampai selama-lamanya selalu ada ya Bapa. Bahkan selalu terjadi atas hidup kami Tuhan. Dan dengan iman kami mau katakan, ketika hati kami saat ini tertuju kepadamu, kami percaya bahwa setiap yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus, yang miskin diperkaya dalam nama Yesus, yang kaya menjadi saluran berkat di dalam nama Yesus, yang luka batin Engkau membalut dengan cinta kasih-Mu, bahkan yang berbeban berat Kau Allah yang sudah memberi kelegaan, yang bimbang hari ini juga sudah diteguhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan kepadamu, karena kami datang hanya di dalam satu nama yang indah dan berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang sudah memuji menyembah Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan kami kembalikan kepadamu, Allah Bapa yang baik, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini bukan karena gagah dan hebat kami, tapi itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Sebelumnya ampuni segala kesalahan dan pelanggaran kami. Suci kuduskan hati dan jiwa kami, agar kami layak menaikkan doa-doa syafaat kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara. Berkati bangsa dan negara kami, mulai dari Sabang hingga Merauke. Berikan hikmat kepada pemerintahan kami, agar pemerintahan kami memimpin dengan bijaksana. Kami juga berdoa di mana bencana alam di berbagai daerah. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati pemerintahan setempat, agar mereka memberikan bantuan sandang dan pangan kepada korban bencana alam. Kami juga berdoa di mana banyak kejahatan-kejahatan yang pada saat ini melanda masyarakat. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati aparat keamanan setempat, agar mereka memberantas kejahatan-kejahatan yang selalu meresahkan masyarakat. Dan Tuhan juga yang menangkap penjahat-penjahat itu, agar mereka berbalik ke jalan-Mu yang lurus dan tunduk di kaki salib-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada TNI dan Polri dalam menjaga keamanan bangsa dan negara. Kiranya Tuhan yang memberkati, berikan hikmat kepada TNI Polri, agar mereka melakukan tugas-tugasnya seturut kehendak Tuhan, tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi mementingkan kepentingan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, inilah sebagian daripada doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada damai sejahtera. Saya merasa bahwa kita semuanya merasakan damai sejahtera. Walaupun ada pandemi, tapi kita tetap berpegang kepada janji Allah. Janji Allah pasti iya dan amin. Kita saatnya untuk mendengar firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, segala puji syukur, glori-glori, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Engkau tetap menjaga dan melindungi kami. Ya Bapa, saat ini kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus kiranya yang mengajari kami. Engkau akan memberikan kepada kami pengajaran-pengajaran, karena guru yang sebenarnya adalah Roh Kudus. Kami hanyalah sebagai alat hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami pun kalau bukan diajari oleh Roh Kudus, kami pun tidak mengerti. Dan terima kasih Bapa, pada saat ini kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah Engkau. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini diambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-20. Mazmur 103 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Mazmur 103 ayat yang ke-20 bunyinya demikian. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya, dengan mendengarkan suara firman-Nya. Saya akan baca sekali lagi. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya,
Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya, dengan mendengarkan suara firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua makhluk, semua yang bernafas, harus semuanya memuji dan memuliakan Tuhan. Kita juga saat memuji dan memuliakan Tuhan, itu pertanda bahwa kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Coba perhatikan pagi-pagi jam 5, burung-burung sudah berkicau-kicauan, bersahut-sahutan satu dengan yang lain. Selama masa pandemi ini, saya banyak waktu untuk memperhatikan burung-burung itu. Walaupun saya masih ada di tempat tidur, tapi saya merenung-renungkan firman Tuhan, dan saya mendengar kicauan burung yang begitu indah sekali, bersahut-sahutan dari sini dan dari tempat lain. Kebetulan di rumah kami banyak pepohonan, dan burung-burung itu bersahut-sahutan satu dengan yang lain. Dan ini membuat hati kita sangat bersuka cita, dan kita berpikir burung saja sangat memuji memuliakan Tuhan, apalagi kita. Begitu juga dengan gunung-gunung pun memuji Tuhan, pohon-pohon pun memuji Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan juga memuji Tuhan, semuanya. Tidak ada yang terkecuali. Dan malaikat Tuhan itu memuji Tuhan. Pada saat kita memuji Tuhan, kita mengadakan penyembahan, malaikat akan ikut bersama-sama dengan kita. Pasukan-pasukan malaikat itu, apakah pasukan malaikat yang di sini tadi tema kita adalah bahwasanya tugas para pahlawan perkasa surgawi. Tema adalah tugas para pahlawan perkasa surgawi. Mereka diberikan Tuhan tugas-tugas yang untuk melindungi manusia, untuk membawa manusia itu, mengarahkan supaya manusia itu jangan melenceng. Sudah pasti itu diilhami atau diinspirasi oleh Roh Kudus. Jadi ada kerjasama antara Roh Kudus dengan malaikat itu. Ya, kita bisa melihat kalau ada orang yang ingin melenceng, barangkali itu malaikat Tuhan yang akan menolong di dalam pelayanan-pelayanan kita. Di sini dikatakan bahwasanya malaikat Tuhan itu artinya adalah utusan, yaitu utusan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan suruh untuk dilakukan pada manusia. Tuhan juga mengatakan bahwasanya aku akan mengirimkan malaikatku untuk menjaga dan melindungi engkau. Malaikat artinya juga adalah mewakili Tuhan. Malaikat itu juga akan mewakili Tuhan di dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Malaikat menyampaikan pesan Tuhan itu kepada semuanya manusia. Malaikat menghakimi manusia kalau berdosa. Malaikat juga menghakimi umatnya yang berdosa. Di dalam Matius 26 ayat 51 sampai dengan 53, Tuhan Yesus berkata, "Tidak tahukah engkau bahwa aku bisa memanggil sepasukan malaikat untuk menolong aku? Aku meminta kepada Bapakku." Itu yang dikatakan oleh Yesus. Jadi berarti malaikat itu bisa juga kita minta untuk menolong kita di dalam kita melayani, di dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, malaikat itu akan mendengarkan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan di dalam pujian penyembahan kita. Malaikat juga akan mendengarkan kalau kita ada bernubuat di dalam doa-doa profetik kita. Apa yang kita deklarasikan tentang firman Tuhan, maka malaikat itu akan menyampaikannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah pasukan malaikat itu sama dengan pasukan-pasukan yang ada di dunia? Kalau kita lihat, kita bisa artikan bahwasanya pasukan malaikat itu juga sangat teratur dan terorganisir. Sebagai contoh kita lihat di dalam Yosua 5 ayat 13 sampai 15, di mana Yosua disuruh oleh Tuhan untuk merubuhkan tembok Jericho dan juga akan mengalahkan orang Jericho itu. Mereka harus berperang melawan Jericho. Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu rajanya, rakyatnya, hartanya, daerahnya, semuanya aku akan serahkan kepadamu, Yosua, dan jangan takut, aku akan menyertaimu. Itu yang selalu dikatakan Tuhan kepada Yosua, jangan engkau takut.
itulah yang membuat kita selalu bahwasanya Tuhan itu tidak pernah berhenti mengatakan, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan cemas, jangan bimbang, jangan ragu. Ada 365 kali dalam firman-Nya Dia katakan itu kepada kita. Sehingga artinya setiap hari Tuhan katakan jangan takut dan jangan khawatir. Dan itulah yang harus kita pegang. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Dan pasti Tuhan akan menggenapinya. Dan pada waktu itu Yosua sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk peperangan itu. Pada saat besok mau mengadakan peperangan, kemudian Yosua naik ke atas satu bukit, dan di atas bukit itu dia melihat ada seorang pria yang gagah perkasa dan memegang pedang di tangannya. Kemudian Yosua mendekat dan bertanya kepadanya, siapakah engkau? Lawankah engkau atau kawan? Kemudian lelaki itu berkata kepadanya, aku adalah panglima bala tentara surga yang disuruh oleh Tuhan. Dan kemudian Yosua pun bersujud di hadapannya dan berkata, apakah pesan Tuanku untukku? Bukalah kasut dari kakimu karena tempat ini kudus adanya. Lalu itulah yang dilakukan oleh Yosua. Dia buka kasutnya dan dia melakukan apa yang disuruh oleh malaikat itu. Kalau dia katakan tadi bahwasanya seorang pria dengan pedang di tangannya dan tanpa sayap, berarti ada juga malaikat tanpa sayap. Tapi kita tidak tahu, karena pada umumnya kalau malaikat itu disembah, dia akan berkata, jangan sembah aku. Seperti di dalam Wahyu dikatakan oleh malaikat kepada Yohanes, jangan engkau menyembah aku. Tidak boleh, yang disembah itu adalah Tuhan. Jadi ada kemungkinan juga ini adalah Tuhan yang datang sendiri, tapi dia mengatakan bahwa dia adalah panglima bala tentara surga. Kemudian pada keesokan harinya, pada saat mereka itu sesuai dengan petunjuk Tuhan, mereka akan meniup sangkakala dan mengelilingi setiap hari tembok Yeriko itu, dan mereka meniup sangkakala dan mereka mengelilinginya satu kali dalam satu hari sampai 6 hari berturut-turut. Baru pada hari yang ke-7 mereka itu mengelilingi, 7 kali dikelilinginya tembok Yeriko itu. Dan kemudian setelah itu mereka pun berperang, mereka pun bersorak pada saat mereka meniup sangkakalanya, dan mereka bersorak-sorai, dan pada saat itulah mereka menyerang. Dan apa yang terjadi? Tembok Yeriko itu roboh. Dan itu yang melakukannya adalah panglima bala tentara surga bersama dengan pasukannya semuanya. Kalau enggak, kita melihat bahwasanya tinggi tembok itu 14 meter, tebalnya 6 meter, dan katanya luasnya daerah itu 40.000 meter bujur sangkar, berarti kira-kira 4 hektar. Kami sudah menghitung-hitung tadi bahwa kira-kira ini kalau sekiranya 20 kali 20 kali 20, itu berarti kira-kira 800 ke 1000 meter panjangnya, kira-kira 1 kilometer. Bapak Ibu yang terkasih, 1 kilometer kita kelilingi 7 kali, berarti sudah 7 kilometer. Itu, tapi kalau umpamanya tempat itu panjang dan barangkali dia 300 dikalikan 100 sekian, berarti itu mungkin lebih panjang lagi dari itu. Tetapi itulah yang terjadi. Jadi kita melihat bagaimana dahsyatnya pekerjaan daripada malaikat yang disuruh oleh Tuhan supaya untuk membantu bangsa Israel, membantu Yosua untuk mengalahkan orang Yeriko. Dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwasanya rajanya dan hartanya, daerahnya, semuanya diserahkan kepada Yosua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa Yeriko itu dibuat tembok begitu besar dan begitu tebal? Bayangkan tebalnya 6 meter. 6 meter itu sungguh luar biasa ya. Saya pikir begitu tebal, tetapi itulah yang terjadi. Katanya untuk menjaga supaya mereka itu aman, dan itu juga selalu dijaga di atas supaya tidak ada serangan dari luar. Itu sebagai pertahanan. Dan juga katanya untuk menghindari masuknya banjir ke dalam kotanya itu.
Dan itu dikerjakan selama 4 tahun lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita sudah diajari bahwasanya kita ini bisa meminta malaikat, pasukan malaikat untuk menolong kita. Jikalau Tuhan memberikan pasukan malaikat untuk menolong Yosua di dalam pelayanannya, di dalam peperangan yang diadakan, kita juga bisa meminta kepada Tuhan. Di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 17 dikatakan bahwasanya musuh kita itu bukan terdiri dari darah dan daging, tapi terdiri dari penguasa-penguasa yang ada di udara, penghulu-penghulu yang ada di udara. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri, kita harus berdiri tegap, dan kita berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, dan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita akan memakai perisai iman untuk memadamkan panah api dari si jahat. Kita terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan kita meminta malaikat Tuhan untuk membantu kita berperang melawan kuasa kegelapan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mempelajari, dan marilah jangan takut. Kita boleh meminta malaikat seberapa yang kita butuhkan. Kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menghalau kuasa-kuasa kegelapan, menghalau kuasa kegelapan dari rumah kita, menghalau orang-orang yang berniat jahat dari rumah kita, sehingga kita aman dalam tangan perlindungan Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk mencerna dan mengerti, dan Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita minta, pengertian. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar bahwasanya bagaimana Yosua dikirim oleh Tuhan, Panglima Bala Tentara Surga bersama dengan pasukan malaikat. Dan pada saat bangsa Israel itu meniup sangkakala, dan malaikat Tuhan itu pada saat terakhir mereka itu terus merobohkan tembok yang begitu tebal dan begitu panjang. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami juga tidak ada bedanya dengan hamba-Mu Yosua. Engkau juga akan memberikan itu kepada kami, kemampuan itu, kuasa itu. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin.